mahal, Gorontalo dong. Ruang lingkup dan pokok-pokok perkembangan nilai. Adapun tujuan pengembangan nilai agama pada anak usia dini yang pertama, mengembangkan rasa iman dan cinta kepada Tuhan. Yang kedua, membiasakan anak-anak agar mengenal dan melakukan ibadah kepada Tuhan. Yang ketiga, membiasakan agar berperilaku dan sikap anak didasari dengan nilai-nilai agama. Yang keempat, membantu anak agar anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Ada beberapa prinsip dasar dalam rangka menyampaikan materi pengembangan nilai-nilai agama bagi anak usia dini, yaitu penekanan pada aktivitas anak sehari-hari. Yang kedua, pentingnya keteladanan dari lingkungan dan orang tua atau keluarga. Yang ketiga, kesesuaian dengan kurikulum. Yang keempat, prinsip developmentally appropriate practice atau DAP. Dan yang terakhir, prinsip psikologi perkembangan anak dan prinsip mentoring yang rutin. Materi tentang pengembangan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini. Nah, ada tingkat pencapaian perkembangan penanaman nilai-nilai agama. Yang pertama adalah kaidah, yang kedua doa, dan yang ketiga ibadah. Adapun faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kegiatan nilai-nilai agama Islam. Faktor pendukung meliputi, yang pertama, pendidik memiliki kemampuan menyampaikan ajaran agama Islam. Yang kedua, peserta didik dapat menirukan gerakan beribadah walaupun belum teratur. Dan yang ketiga, memiliki buku-buku Islami. Adapun faktor penghambatnya, peserta didik tidak mudah fokus dalam mengelompokkan peserta didik yang dilakukan pendidik saat praktek ibadah. Selanjutnya adalah rancangan kegiatan pengembangan nilai-nilai keagamaan anak usia dini. Menurut Syadeh mengatakan bahwa perkembangan nilai-nilai moral dan agama anak usia dini diantara lain anak bersikap intimasi, yakni mulai menirukan sikap, cara pandang, serta tingkah laku orang lain. Anak bersikap internalisasi, yakni anak sudah mulai bergaul dengan lingkungan sosialnya dan mulai terpengaruh dengan keadaan di lingkungan tersebut. Perkembangan nilai agama dan moral merupakan perkembangan yang berorientasi pada keyakinan, adat istiadat, kebiasaan, nilai dan tata cara kehidupan. Kompetensi yang ingin dicapai antara lain mengenal dan mempercayai adanya, berdoa, mengucapkan salam, bisa mengenal perbuatan baik dan buruk, serta membiasakan diri berperilaku baik. Implikasi kegiatan pengembangan moral dan nilai-nilai keagamaan di lingkungan lembaga PAUD. Bentuk pembiasaan kegiatan keagamaan dalam mengasah kecerdasan spiritual. Yang pertama, pemberian nasihat. Adapun tujuan dari pemberian nasihat kepada anak. Pertama, untuk memberikan pengetahuan tentang perilaku baik dan perilaku buruk pada anak, sehingga anak bisa membedakan dan mampu menjelaskan dampak-dampak dari perilaku baik dan perilaku buruk tersebut. Yang kedua, untuk memberi motivasi atau dorongan kepada anak agar mau dan mampu melakukan perilaku-perilaku baik. Kemudian, pembiasaan dengan keteladanan. Pembiasaan keteladanan adalah upaya memberikan contoh perilaku baik kepada anak yang dilakukan oleh guru secara konsisten, agar anak juga melakukan perilaku baik seperti yang dicontohkan. Nabi Muhammad sukses menyempurnakan akhlak umatnya dengan memberikan keteladanan kepada umatnya. Bahkan, Allah menyebutkan bahwa Rasulullah adalah suri teladan yang sangat baik. Kemudian, pembiasaan senyum, sapa, dan salam. Bentuk ini bertujuan menjalin silaturahmi dengan menciptakan komunikasi antar individu dengan orang lain. Adapun prinsip-prinsip pengembangan moral anak usia dini. Yang pertama, guru menciptakan hubungan dengan baik dan akrab sehingga tidak ada kesan bahwa guru adalah figur yang menakutkan bagi anak. Yang kedua, guru senantiasa bersikap dan bertingkah laku yang dapat dijadikan contoh atau teladan bagi anak. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada anak untuk membedakan dan memilih mana perilaku yang baik, mana juga perilaku yang buruk.
Yang keempat, dalam memberikan tugas kepada anak agar diusahakan berupa ajakan dan perintah untuk bahasa yang baik. Yang kelima, agar anak mau berperilaku sesuai dengan yang diharapkan, guru memberikan rangsangan atau motivasi dan bukan paksaan. Adapun bentuk kegiatan dalam pengembangan nilai moral. Yang pertama, berbaris memasuki ruang kelas. Yang kedua, mengucapkan salam. Dan yang ketiga, berinteraksi sama teman. Dan yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Implikasi pengembangan moral dan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini di lingkungan masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dengan pengembangan nilai moral tersebut dilakukan melalui pembiasaan dalam rangka mempersiapkan anak sedini mungkin mengembangkan sikap dan perilaku. Pengembangan nilai moral ini berfungsi untuk mencapai beberapa hal. Yang pertama, agar perilaku dan sikap anak didasari oleh nilai moral sehingga anak dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat. Yang kedua, membantu agar anak tumbuh menjadi pribadi yang matang dan mandiri. Yang ketiga, melatih anak dapat membedakan sikap dan perilaku yang baik dan atau yang tidak baik, sehingga sadar berusaha yang menghindari diri dari perbuatan tercela. Adapun tujuan khusus pengembangan nilai agama pada anak usia prasekolah. Pertama, mengembangkan rasa iman dan cinta kepada Tuhan. Yang kedua, membiasakan anak-anak agar melakukan ibadah kepada Tuhan. Yang ketiga, membiasakan agar perilaku dan sikap anak didasari dengan nilai-nilai agama. Dan terakhir, membantu agar anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Audio Jungle.